Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ta'ala wa ta'ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sa'ada wa tabi'in. Wa ulama al-amrin wal musannifin wa malaikatul muqarrabin wa syuhada wa rusulun kullina wa mabashirina wa sa'ada wa nasrul azimina wa kulli wa kulli wa ahli وَفَرْقُكَنْ حَتَى إِلَّا حُسَّةً ذَلِكَ وَمَا كُلَّهُمْ وَحَمْدٌ وَعَفْوٌ وَعَفْوٌ وَلِئِنْ دَرَجَاتِ فِي الْجَنَّةِ فَلِلَّهِ لَهُ الْفَاتِحَةُ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Para santriwati, alhamdulillah malam hari ini kita ketiban berkah yang amat sangat besar. Alhamdulillah malam hari ini hujan. Alhamdulillah hujan. Mudah-mudahan tambah berkah, tambah adem, tambah membawa bertumbuhnya kebaikan. Pada malam hari ini temanya ini hadza na'luha wa kaifa wajhuha. Yang kemarin sudah saya bocorin. Jadi temanya ini lucu ya. Hadza na'luha, sendalnya ini seperti ini. Wa kaifa wajhuha, bagaimana dengan wajahnya. Sendalnya aja cantik sekali, bagaimana dengan wajah yang punya sandal ini. Qala ba'duhum, sebagian ahli ma'rifat, sebagian ahli tasawuf, beliau menyampaikan bahwa naqat nafsi ila zawaji fa ra'aitul mihraba qadin syaqqa wa kharaja minhu na'lun min dhahabin mukallalun bil lu'lu'i. Wah ini ya. Jadi sebagian ahli makrifat itu kepengin menikah. Ya, siapa yang pengen nikah nih ya? Jadi ini levelnya bukan batas pada pengen, tapi sudah nakot. Nakot itu beronto. Enggak ada yang bisa ngelarang saya, enggak ada yang bisa mencegah saya. Pokoknya saya pengen kawin. Pokoknya saya pengen nikah. Itu. Nah, sudah banget pengen nikah. Faraitul mihraba qadin saqqa. Lalu kemudian beliau ini datang ke mihrab. Mihrab ini ya tempat ibadah di rumahnya. Ya, tempat ibadah di rumahnya. Beliau di sana ibadah. Nah, tiba-tiba wa kharaja minhu na'lun min dhahabin. Setelah tiba-tiba itu mihrabnya itu terbelah. Pretek gitu. Apa sih bunyi pecah buka pretek gitu. Krek. Kayak pintu ya. Wah, tiba-tiba itu mihrabnya pecah. Nah, dari pecah itu wa kharaja minhu na'lun min dhahabin. Muncul sandal yang terbuat dari emas dan permata. Oh, bisa dibayangkan ya. Kayak apa bagusnya. Sandal terbuat dari emas permata. Oh. Wah. Sandal buat apa? Cuantinya bisa bagusnya dan terbuat dari emas berlapiskan ya permata. Kayak apa ya bagusnya. Nah, lalu tiba-tiba ada suara fakilali. Suara itu berkata, ini untukku, ini untukku. Fakilali. Ya. Wah, ada anak duha. Wah, bener ini untukku. Wah. Pakai buat duha, lek ngono ku bagus sendal ini. Kira-kira wajahnya orang yang pakai sendal cantik ini apa? Ini siapa kayak wajahnya? Jadi ini ceritanya berarti apa? Sendal laki-laki sendal untuk perempuan. Perempuan, cantik perempuan. Sendalnya cantik. Wah, kira-kira wajahnya kayak apa lah? Wong sendalnya
agusnya luar biasa. Nah, mendadak setelah itu qata'at sahwatun nikah min qalbi. Nah, jadi mendadak bronto rasa pengen nikah tadi itu sama sekali nggak ada. Gara-gara ingat, wah masa depan berarti akhirat. Oh, mendadak orang pengen belas namanya nikah. Ayo jojo jangan-jangan levelnya ditaruh ini. Belum kepengen nikah nih. Itu masa depan. Jadi artinya apa? Ayo kita fokus kepada masa depan. Kalau di mukadimahnya kita ya, wa innal akhirata muqbilatun wa inna dunya mudbiratun. Akhirat itu masa depan. Sementara dunia hari ini itu masa lalu. Jadi kalau ada orang sibuk dengan dunia sama dengan sibuk dengan masa lalunya. Jadi kalau ada masalah dunia, rupeknya dunia, gak usah dianggap penting. Nah, itu urusan masa lalu, gak mau jadi. Itu memang Ghazali dalam mukadimah kitab Ihya begitu. Ya. Akhirat masa depan, dunia masa lalu. Jadi misalkan kita malam ini atau hari ini kita sedang ada ujian, mungkin diuji sulit ke ekonomi atau bisnisnya lagi agak melambat, nggak usah penting. Karena urusan dunia itu hanya masa lalu saja. Jadi nggak perlu sampai pusing, pening, akhirnya ya muter-muter 7 keliling. Nggak usah. Ya, Pak Arif, santai aja. Ya. Urusan dunia itu tentang masa lalu. Jangan dibalik. Ya. Ternyata selamanya apa? Saya bekerja keras, semangat untuk masa depan. Ini ternyata. Karena sesungguhnya apa? Wa innal akhirata muqbilatun. Bahwa sesungguhnya akhirat itu masa depan. Wa inna dunya mudbiratun. Sesungguhnya dunia itu masa lalu. Ada kita cukup dengan masa lalu. Dia menegawin yang bergawe. Ini kalau ada masalah, kalau ada urusan mungkin ya ada sesama teman mungkin apa ya namanya kerja kan biasa lah ya. Orang usah digagas. Tidak perlu diambil pusing. Itu urusan masa lalu. Kata guru saya yang namanya Balabi ini, urusan perut, urusan kain itu digagas. Betul. Kalau beliau murid langsung Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani. Saya belajar langsung sama beliau. Nah, Balabi berbicara ini insya Allah suatu waktu saya minta mohon pada beliau bisa hadir. Terakhir ke sini itu tahun 2010-an kalau tidak salah. Beliau ke Al-Ikhlas sudah berarti 14 tahun. Waktu itu insya Allah nanti kita mohon beliau ke sini. Karena beliau pernah bersentuhan langsung sama Abdullah Sayyid. Nah nanti kalau kita salaman sama beliau, ya itu ada wasilah barokah ketemu beliau, insya Allah. Ya. Jadi teman-teman, ya, pesan saya juga berpesan untuk saya sendiri, nggak usah dibahas, nggak usah digagas pusing-pusing ngurusin diri. Nyambut gawe sing tenanan. Kalau kerja harus tunggu-tunggu. Tapi ketika ada masalah, mungkin omsetnya turun atau ada masalah dengan dunia usaha, santai saja ya. Mas Agus merasa penting. Perempuan ya urusan dunia, tadi wali, wali kan manusia juga ya. Kok pengen menikah, beronto pengen nikah. Tiba-tiba di mikrofon kok wali dimunculkan ya, di muka safakan, dibukakan, dilihatkan bidadari wali ya, mendadak belas gak ingin menikah. Terus aku gusti Allah, aku tak wirid ya Masya Allah ya. Saya Abdul Qadir Jailani setiap malam hafal hataman Quran, setiap malam berzikir. Nah kita sebentar pikir ngantuk. Jadi kalau mau mukasafah ya berat.
Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Nah, kemudian ini ada satu perumpamaan lagi. Man huyi'at lahu al-manazil, man huyi'at lahu al-manazil, lam yurdalahu bil qu'udi 'alal manzabil. Telah disiapkan rumah yang bagus. Manazil itu rumah yang bagus, rumah yang apik, yang bagus, gedung yang menarik. Ya, tentu kita itu pasti akan rela kalau rumah itu digunakan untuk yang baik-baik kan, untuk yang baik-baik, untuk ibadah. Nah, tetapi ternyata rumah gedung itu digunakan untuk WC. Ya, digunakan untuk bilku di alal majabil, untuk pembuangan WC, untuk buang air besar di situ. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira gimana coba? Rumah apik-apik, bagus-bagus, ternyata bukan untuk kebaikan, bukan untuk keindahan, bukan dimanfaatkan dengan baik, tapi ternyata gedung itu untuk WC. Bayangkan ya, apa ya? Ya pasti kan terjadi tuh. Karena itu maksudnya bahwa akmal as-sholihah bainaka wa bainallahi sirrun. Maka beramal solehlah kalian antara kita dan Allah itu dengan amal yang rahasia, amal yang hanya kita yang tahu dan Allah. Nah, coba teman-teman latihan. Tidak harus berat, tidak harus banyak. Mengamalkan satu amalan yang istrinya nggak tahu, suaminya nggak tahu, orang lain nggak ada yang tahu saya dan Allah. Coba apa? Apalah terserah. Mungkin mengamalkan baca bismillah mungkin selama setiap hari misalkan 100 kali misalkan. Atau sedekah tapi istrinya juga nggak tahu, suaminya juga mungkin nggak ada yang tahu. Nah, kalau kita mengamalkan seperti itu ibarat tadi rumah yang gedung bagus itu kita punya kebaikan yang bagus. Wala tusrik 'alaiha ahlaka. Kalau ada apa saja yang seminggu yang lalu saya baca sholawat Maria bersama santri. Panasnya luar biasa ya baca Maria. Saya baca santri ngamini. Hujan, tapi hujannya sedikit. Saya sudah tunggu sama ya Allah. Ya Allah, lagi tinggal rasa susah gitu. Malah hujan nih. Saya harus ya Allah ampun. Saya pikir aduh. Nah ini, karena saya sudah umumkan ke santri. Kamu amini, sholat asar ngamini. Amin. Ya. Begitu tidak lama sedikit. Ya sedikit hujannya katanya. Jadi hati saya langsung wah bukti. Wah tertawain nih sama santri. Baca lagi hujan sholawat Maria itu. Berkah ya Allah. Sholawat Maria. Mudah-mudahan hujannya ya itu berkah. Hujan itu berkah. Salah satu tempat doa dikabulkan itu tinggal nuzulul ghaib. Doa terkabul, doa pasti dikabulkan itu ketika turun hujan. Maka berdoalah ya. Ditambah lagi masih ilmu, waduh. Doa untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk semuanya. Mudah-mudahan sehat, ya, soleh-solehat, berkah hidupnya, istiqomah. Insyaallah. Wala tusri 'alaiha ahlaka. Jadi latihanlah beramal dan yang keluargamu itu tidak tahu kalau kamu mengamalkan sesuatu. Cari apa kira-kira? Cari kira-kira apa? Nah, karena amal yang seperti itu waja'alhu mudakhiran indahu.
amal yang tadi yang hanya kita dan Allah yang tahu itu akan menjadi mudah jirot. Mudah itu aset ya, menjadi satu kebaikan antara kita nanti di sisi Allah. Ini ada satu cerita. Ada orang lama ya, orang suci, orang yang ma'rifat kepada Allah, selama 40 tahun puasa. Nah, anaknya, keluarganya nggak ada yang tahu. Bayangkan 40 tahun puasa, anak nggak ada yang tahu. Apa nggak luar biasa ini? Nah, rupanya apa? Ketika makan, ketika jam makan, beliau ini langsung bergegas ke pasar, cari makan, cari orang, kasih makan dia. Jadi mengira anaknya, mengira istrinya, makanan yang dia bawa itu makan di pasar. Ternyata makanan itu dibagi ke orang pasar. Nah, orang pasar yang dikasih makan mengira dia sudah makan di rumahnya. Padahal dia puasa. Jadi dibawa ke pasar ini 40 tahun, bayangkan. 40 tahun. Soma ba'duhum arba'ina sanatan walam ya'lam bihi ahluhu. Keluarganya tidak ada yang tahu ya, selama 40 tahun. Jadi rupanya tadi jam makan dia masih bawa makannya sama istri sama anak, bilang saya tak makan di luar ya. Wah, dikasih ke orang. Nah, orang yang dikasih makan bareng-bareng. Kiranya sudah makan di rumah selama 40 tahun. Masya Allah. Nah, kita ngapain pikir aja. Kira-kira tujuannya. Ya Allah, kita berbuat baik sedikit saja sudah geger. Apalagi zaman sekarang, no? Bisa foto, takut. Ya Allah, orang ulama-ulama dulu begitu rupanya. Ada 40 tahun puasa, keluarganya walam ya'lam ahluhu. Keluarganya nggak tahu sekali. Ya Allah, mudah-mudahan kita latihan. Kita apalah ya. Ayo kita latihan amal apa yang kita lakukan, tapi enggak kita ceritakan ke siapapun, enggak kita upload ke media sosial, enggak pula anak, istri, keluarga kita tahu. Coba kita lakukan ini. Dan juga kita enggak cerita tentang amal yang kita perbuat. Nah, coba kita kira-kira apa monggo dengan pikir ya. Kira-kira apa? Lakukan apa kita? Nah, kalau saya ngajar tahu orang. Nah, coba kira-kira apa nih? Mau ngelakuin amal apa nih kira-kira? Apa nih? Tidur. Tidur orang tahu kan? Kami tidur ya. Insya Allah. Ya, 40 tahun sih. Amal kebaikan keluarganya tidak ada yang tahu. Nah, Masya Allah. Nah, sementara kita apa? Pak Inna nafsan lahu tamatun bidzikri amal. Nafsu kita ini senang dengan amal, yang amal itu disebut-sebut ke banyak orang. Itu nafsu kita senang. Nafsu kita itu senang terhadap amal kita yang kita sebut-sebut ternyata. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan kita nyebut amal baik kita, tapi niatnya adalah tahadus binikmah. Tahadus binikmah itu ya berbagi cerita tentang nikmat, bukan pamer, bukan apa. Artinya berbagi kebaikan, berbagi kenikmatan, tahadus binikmah. Insya Allah selamat dari riya, selamat dari pamer. Tapi mari kita cari kira-kira amal apa yang bisa bikin antara Allah dan saya yang tahu. Ayo kita cari, kita lakukan itu. Tidak harus berat. Apa monggo? Ya Allah ya. Nah, macam itu memang korekonya Rasulullah kan. Rasulullah kan dulu setiap hari pagi sore ngasih makan orang buta kan. Nah, putranya Sayyidah Fatimah juga nggak tahu, sahabat-sahabat yang lain juga tidak tahu. Bahkan orang yang diberi juga tidak tahu karena dia akma, dia buta. Kita ini mungkin dia meniru Rasulullah. Apa model Rasulullah? Ya Allah. Apa kira-kira lah ya.
monggo teman-teman mau ngamal apa yang kira-kira bisa istiqomah, ya, dan itu bisa hanya antara Allah dan kita yang tahu. Ya, itu. Mudah-mudahan bisa ya. Latihan, namanya latihan, ya. Namanya juga latihan. Ayo cari. Ya, kalaupun tidak bisa 40 tahun ya paling tidak pernah seminggu gitu. Nah, kalau tidak pernah sebulan ya gitu. Ya Allah ya. Nah, kemudian ada yang menarik lagi, al-anfasu jawahirun. Nafas kita ini adalah permata. Nafas kita ini itu permata. Maka lakin fik anfasaka fi ghairi ta'atillah. Maka jangan kau nafaskan nafasmu selain taat kepada Allah. Karena nafas kita ini adalah permata. Nafas kita ini berlian. Maka jangan sampai ya berlian kita ini kita berikan kepada selain Allah. Ya. Nafas kita nilainya berlian. Masya Allah. Ya. Nilainya berlian. Maka la tunfik anfasaka fi ghairi ta'atillah. Nafas kita adalah berlian, maka jangan kau gunakan nafasmu selain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tandur ila sohir nafas, dan jangan kau lihat betapa kecilnya nafasmu. Coba nafas kita kecil sekali ya. Ya, betapa kecilnya nafas kita, tapi jangan kita lihat itu amat sangat kecil. Karena ternyata nafas kecil itu adalah berlian yang Allah berikan kepada kita. Maka walaupun jangan kau nafkahkan nafasmu, berlianmu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Balinzur ila miqdari, tetapi lihatlah nilainya, berharganya nafas. Ya, Fir'aun, contoh Fir'aun. Fir'aun itu, tobat Fir'aun itu kan, tapi sayang, tobatnya sudah diambang batas ya. Pertama dikejar itu, ngejar Nabi Musa kan belum tobat ya. Begitu ya baru dia tobat. Aku percaya Tuhannya Musa kan gitu. Udah. Maka jangan sampai nafas kita ini disia-siakan begitu saja. Nafas kita ini berharga sekali. Jadi begitu ingat, kita lagi kerja lagi apa, ingat nafas, ingat Allahu Akbar, ingat Subhanallah, Astagfirullah. Itu setelah ingat apa lah, ya, gunakan nafas kita ini betul-betul sebagai mana mestinya berlian ditempatkan. Kan lucu kalau berlian ditempatkan tidak keren kan? Ya, jadi ayo bareng-bareng. Maka wa ila ma yu'allahu bihi min abdi. Maka Allah Ta'ala itu sudah memberikan hambanya tapi berupa berlian nafas yang luar biasa. Ya? Maka apa? Bal anfasu jawahir, nafas itu berlian. Jadi itu adalah pemberian Allah yang amat sangat luar biasa itu. Jadi jangan disia-siakan berlian kita punya. Nah, misalkan Mas Agus tak punya berlian 1 kilo. Kalau nafasnya Sorauno. Tapi sesungguhnya nafas yang sesungguhnya adalah ya berlian sesungguhnya nafas kita ini. Masya Allah ya. Gitu. Nah, wahal ra'aita ahadan yarmi haratan ala mazbalatin. Apakah kalian melihat ada berlian lalu dibuang dilempar ke WC? Adakah Anda melihat seseorang yang melempar berlian ke WC? Tidak ada. Maka maksudnya apa? Jangan sia-siakan nafas kita ini. Jangan sia-siakan nafas kita ini. Jangan sia-siakan berlian kita ini. Kalau berlian kita untuk mengumpat, untuk ngomong yang tidak baik, sayang ini. Itu sama dengan kita membuang berlian di WC. Ya Allah. Ini ngeri ini ya, ngeri. Terus pokoknya nafas usahakan. Bernafas ya gimana langsung Allahu Akbar. Astagfirullah. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kebaikan. Ingat teman doakan ya Allah, temanku sifatnya ini, ya Allah sehatkan dia. Ingat teman siapa ya Allah, atau ingat dia utang nggak bayar ya Allah, sehatkan dia ya Allah.
Ojo ngundeli iku bocah dasar ora ngerti ora ndek utang ora mikir. Jangan. Tetap doakan yang baik. Ya, atau ketika kita mendoakan jelek sama dengan kita membuang kemudian di WC. Insyaallah. Ya. Apa taslihu dhahiraka wa tufsidu batinaka? Apakah selama ini engkau hanya memperpoles, memperindah dohirnya saja? Ya, wa tufsidu batinaka, dan merusak jiwamu. Jadi pencitraanlah istilahnya. Apakah kita selama ini hanya membuat pencitraan? Foto sih. Wah. Apakah itu kalau kita hanya memperbaiki zahir saja, itu artinya kita sedang merusak jiwa kita. Kita sedang merusak batin kita. Maka amat penting tadi, ayo melakukan amal yang orang tua kita, anak kita, suami kita, istri kita, pasangan kita, dia ada yang tahu. Kalau kita mengamal soleh, ayo apa monggo? Ya, ayo kita juga semangat lagi ya. Ini pokoknya cari apa yang kita bisa. Nah, Pak Luka, ini ada contoh. Kalau orang yang hanya pencitraan saja, orang yang hanya pencitraan saja itu diumpamakan kalau majnun. Majnun itu penyakit lepra. Penyakit lepra itu kalau di kamus itu dilihat itu nggak kelihatan, tapi di dalamnya itu ada nanah. Ya, ada nanah, ada darah yang bercampur nanah yang busuk. Sehingga apa? Lah bisa siapa menjadi datan ketika dia pakai baju yang baru pun, ya, wayah rujumin gofil batin al-qayhu was-sudid. Sekalipun dia pakai baju baru, kalau orang itu kena penyakit lepra, maka di dalam itu akan keluar nanah biasa dan nanah yang bercampur darah. Ya. Kalau soid itu nanah campur darah. Apa koid? Ya sodid. Sodid itu nanah bercampur darah. Kalau koid itu nanah biasa. Nah, orang kalau hanya pencitraan hidupnya semata-mata pencitraan saja, itu diperumpamakan pakai baju baru, tapi dari dalam itu keluar nanah bercampur darah. Masya Allah ya. Zaman sekarang itu lebih mendukung, ya. Mendukung untuk serba pencitraan. Ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Maka yang orang yang selamat itu dengan ilmu, sama-sama membagi gambar. Yang satu pakai ilmu, yang satu tidak pakai ilmu. Yang satu niatnya pencitraan diri, yang satu niatnya apa? Berbagi nikmat, berbagi informasi, berbagi ya informasi yang positif. Maka beda, sama-sama gambar yang dibagikan, tapi nilainya berbeda hanya karena ilmu. Maka penting ngaji ini penting, walaupun seminggu kita wajibkan diri, ya. Dan memang dasarnya mencari ilmu itu hukumnya wajib sampai kapan? Sampai mati. Itu wajib hukumnya mencari ilmu. Fa anta tuslihu ma yunzaru ilaihi nasu. Ya Allah, ya. Kadang kita fokus kepada ingin dilihat baik oleh manusia. Dan inginnya fokusnya di situ. Biar manusia lihat kita baik, manusia lihat kita bagus, juga ya pencitraan. Terlebih tadi nafsu itu senangnya apa? Senangnya itu yang disebut-sebut, senangnya ditampakkan. Ya. Bukan berarti semua yang ditampakkan itu riya. Dasarnya tadi harus ilmu, ya. Tapi nafsu itu pada intinya senang yang disebut-sebut. Ya Allah, ya. Wala tuslihu qalbaka alladhi wa rabbika, tapi kamu tidak membaiki hatimu di hadapan Tuhanmu. Ya, mari kita sama-sama, ya, sama-sama memperbaiki diri kita, sama-sama berjuang untuk mengamalkan satu amal yang dimana orang nggak ada yang tahu, keluarganya nggak tahu, ya, kecuali kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hikmatu kal qalbi, hikmah itu seperti ikatan. Kalau kita setiap kejadian kok tidak bisa mengambil hikmah, maka
ibaratnya adalah in qayyata biha nafsuka imtana'at. Apabila kita bisa mengikat nafsu kita, maka ibaratnya ya nafsu itu tidak bisa kemana-mana. Kalau kita ikat nafsunya, maka dia tidak bisa kemana-mana. Tapi sebaliknya, wa in romaita nasayyabat. Kalau kita melepas nafsu kita, maka nafsu itu akan kemana-mana itu. Bebas ya. Ya, nafsunya akan kemana-mana. Wa yukhawfu alika. Apakah kamu tidak takut? Apakah kamu tidak khawatir kalau nafsumu diumbar begitu saja? Nafsumu tidak kamu ikat. Maka cara mengikat nafsu yang paling baik belajarnya ngaji seperti ini. Insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Kalaupun misalkan kita mau kepleset, ada teman yang mau selamatkan kita. Apalagi Pak Nando, nanti. Nanti. Itu luar biasa. Saling mengingatkan. Ya. Kemudian kalau orang yang mengumbar nafsu tadi tidak mengikat nafsunya, diumpamakan kal majnun fi baitika, seperti ada orang gila di rumahmu. Ada orang gila di dalam rumahmu. Ya, yuhribuhu, dan dia mau merusak rumahmu. Wa yuqatti usyaba, dan dia memotong-motong bajunya. Baju-baju yang di rumahmu dipotong-potong. Rumah yang ada di dalamnya dirusak. Ya. Nah, fa idza qayyatahu istarafta. Kalau kamu ikat itu apa? Orang gila tadi diikat, selesai, pasti kamu bisa istirahat. Tapi ya, wa idza tarahta al-qadha wa kharta. Tapi kalau orang gila tadi enggak ditangkap, diikat, wah, ya merusak terus. Merusak terus di rumah rusak. Maka ada orang gila dipasung ya, ada orang gila apa? Ya itu. Ternyata kita itu diumpamakan begitu. Kalau nafsu kita diumbar, nafsu kita tidak kita ikat, nafsu kita biarkan begitu saja. Maka ibarat kita punya rumah, di rumah itu dimasuki orang gilanya merusak semua yang ada di dalam rumah, dan bahkan motong-motong baju-baju yang ada, maka ya habislah kita. Tapi kalau orang gila itu ditangkap, ditaleni, istarohta, kamu bisa istirahat dengan nyaman ya, enak. Enak. Orang gila itu dipasung, enak. Nah, begitulah nafsu kita. Maka mari kita lakukan. Kita nggak tahu amal yang mana yang bisa menyelamatkan kita besok ketika kita diadili oleh Allah. Mudah-mudahan kita nggak sampai diadili Allah, mendapat rahmat Allah. Kalau orang mendapat rahmat Allah selesai, nggak diadili, cuma ditengok aja. Ya itu rombongan rubat masuk, selesai, nggak perlu dicek. Kalau diadili kayak di KPK itu, itu diadili. Mudah-mudahan kita semua ini tidak diadili Allah. Ya, langsung dapat rahmat Gusti Allah. Termasuk saudara kita, santri rubat yang sudah mendahului kita, ada Kang Rades, ada Kang Hendi, kita doakan mereka. Mudah-mudahan mereka juga langsung dapat rahmat Allah, hingga menjadi taman-taman surganya, sehingga beliau mendapatkan kasih sayang dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada. Ada